Kampung Vavanlap merupakan bagian dari pemerintahan distrik Misol Selatan. Kampung ini memanjang di tepi laut dengan masjid sebagai pusat permukiman warga. Rumah-rumah penduduk dibangun linier sepanjang tepian, menghadap jalan utama kampung yang memisahkan pemukiman di bagian darat dan pemukiman di bagian laut. Untuk menuju Pulau Misol dari Sorong, perjalanan dilanjutkan pada malam hari di hari yang sama menggunakan kapal perintis. Dengan sebelumnya menempuh perjalanan darat sekitar 30 menit untuk ke pelabuhan rakyat, kemudian dilanjutkan perjalanan laut sekitar 8 jam menggunakan kapal perintis. Untuk itu, kapal perintis menyediakan tempat tidur untuk para penumpang sehingga penumpang bisa beristirahat selama perjalanan. Dan dari kota Sorong menuju Misol berakhir di Kampung Vavanlap. Sebab kapal akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Seram, penumpang yang bermukim di kampung-kampung lain di sekitar Kampung Vavanlap harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu mesin. Masalah akses untuk kesehatan menjadi salah satu fondasi yang terjadi. Yayasan Dr. Share melirik Kampung Vavanlap untuk menjadikan tujuan pelayanan medis kali ini. Dengan jarak 8 jam dari rumah sakit terdekat, ini menjadi masalah besar bagi masyarakat Misol Selatan, khususnya Kampung Vavanlap. Ya, kita di sini itu tidak kekurangan air, tidak kekurangan makanan. Ya, sumber airnya kita punya juga termasuk cukup lumayan. Tapi kalau musim panas juga kita agak susah air. Tapi tidak susah sekali. Bisa ke hutan, bisa ke kali. Masyarakat Kampung Vavanlap sangat bersyukur karena bisa memperoleh air dengan mudah dari sumber air yang ada di pegunungan. Air ini layak untuk diminum dan rasanya sangat segar. Di sini yang penampungnya berapa? 6 ya, Pak ya? Ya 6, karena induknya kan di atas, Pak. Induknya di atas, nanti kalau sudah waktunya buat kasih mengalir air, baru turun ke bak-baknya di sini. Penampung yang kecil-kecil di sini, baru kita ambil lagi. Itu airnya itu proyek dari kabupaten, ada yang juga dari provinsi, sehingga bisa diturunkan dari kabupaten ke Kampung Vavanlap untuk membuat bak-bak yang ada, terus pipa dari sumber airnya itu dari air kali. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Ibu Safia tidak semuanya menyenangkan. Seiring bergeraknya zaman, beberapa perubahan terjadi di kampung ini. Kan belum ada pembangunan kayak begini kan, istilahnya karang-karang ini kan masih utuh semua di sini, belum ada pembongkaran. Tapi sekarang kan sudah ada. Sekarang kita mau cari ikan juga agak susah, sudah ke laut semua sih. Dulu karang yang banyak di sini sudah habis. Kalau terakhir biasa kita mancing dekat-dekatnya saja ikan banyak. Tapi sekarang jalan ini memang sudah mana rumah juga yang butuh batu laut. Akhirnya karang di laut juga hancur. Misol Selatan dikenal sebagai destinasi utama untuk Kepulauan Raja Ampat. 4 gugusan pulau yang menjadi pulau terbesarnya yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batan. Masyarakat Kepulauan Raja Ampat umumnya nelayan tradisional yang berdiam di kampung-kampung kecil yang letaknya berjauhan dan berbeda pulau. Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi
untuk dijadikan sebagai objek wisata, terutama wisata air. Perairan Kepulauan Raja Ampat menurut berbagai sumber merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Dan diakui memiliki flora dan fauna paling lengkap di bawah air pada saat ini. Bagus, sekarang kita, itu yang tadi saya bilang Pak, dulu kan tidak sama dengan sekarang. Sekarang itu agak perubahan, mulai canggih. Dulu kan kita di Misol sini tidak ada dinas pariwisata yang masuk. Sekarang ini wisata semua sudah pada membangun di Raja Ampat. Terus Raja Ampat ini kan induknya Raja Ampat, tapi kita di Kampung Vavanlap tidak punya kemajuan. Yang dulu yang tidak ada punya tempat wisata sekarang sudah ada. Kayak seperti ubur-ubur, sudah ada punya tempat wisata, orang sudah pada datang kunjungi. Begitu. Seperti Notonton itu kan tempat yang sudah ada punya tempat wisata, memang sudah ada punya rumah, sudah ada punya tamu, sudah punya masuk sekarang. Maksudnya kayak di Panun sudah ada tempat wisata juga, itu tempat wisata. Tapi cuma yang Panun sama itu air 3 itu apa namanya itu. Belum lagi masalah terbatasnya sinyal dan cuaca yang tidak menentu juga menjadi rintangan tersendiri dalam pelayanan medis kali ini. Dengan berbagai macam masalah dan rintangan yang ada, Dr. Sher masih tetap melakukan pelayanan berbekal Rumah Sakit Apung Nusa Waluya dengan membawa tim tenaga kesehatan yang berjumlah 33 orang yang berisi spesialis bedah, dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, serta radiologi. Di balik semua rintangan itu, Dr. Rosa sebagai koordinator Rumah Sakit Apung menjelaskan antusias warga Misol Selatan di pelayanan medis kali ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Rosa. Sebagai dokter umum di sini sebagai penanggung jawab Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2. Jadi salah satu alasan untuk memilih Desa Vavanlap ini sebenarnya yang pasti pertama kondisi dermaga, karena itu salah satu alasan utama untuk kapal sandar ya. Jadi dermaga yang cukup memadai di Vavanlap. Yang kedua sumber air sebenarnya, karena memang di desa lain sumber airnya terbatas. Jadi kebanyakan masyarakat di sini tuh masih menampung air hujan untuk sumber air. Nah kebetulan di Desa Vavanlap ini punya sumber mata air sendiri. Nah kalau misalnya untuk fasilitas kesehatan sebenarnya puskesmas itu hanya terletak di salah satu desa untuk di distrik Misol Selatan sendiri. Jadi memang itu terletak di Dabatan, namanya Puskesmas Dabatan. Jadi untuk jaraknya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam dari Vavanlap seperti itu. Jadi memang kalau untuk ngomongin fasilitas kesehatan sebenarnya hampir di setiap desa itu karena memang desanya terpencil di pulau-pulau kecil, jadi memang hampir seluruh desa itu nggak punya puskesmas, jadi hanya rata-rata itu puskesmas membantu. Pelayanan kesehatan yang kita berikan di sini mulai dari pelayanan kesehatan dasar, jadi kita di sini ada pelayanan untuk dokter umum, kemudian dokter gigi, kemudian juga pemeriksaan ibu hamil oleh bidan. Selain itu juga kita menyediakan pelayanan-layanan spesialis seperti 5 spesialis dasar, terutama spesialis penyakit dalam, anak, kandungan, bedah, dan anestesi. Kalau poli gigi sih memang salah satu poli yang jadi tempat incaran pasien-pasien selama di lokasi-lokasi sebelumnya juga sama juga. Di sini mungkin terutama karena mungkin di puskesmas yang ada di sini mungkin belum ada dokter giginya ya. Jadi memang untuk antrian poli gigi sendiri selalu habis setiap hari kalau untuk di sini.
Oke, kalau untuk kasus-kasus gigi sendiri di sini paling banyak itu pasti tambal gigi depan, kemudian cabut gigi itu sudah pasti, sama biasanya bersihin karang gigi dan ada bercak-bercak stain akibat kebiasaan masyarakat yang masih suka makan biji pinang atau buah pinang seperti itu ya. Itu sih yang paling umum kita temui. Sebenarnya kalau misalnya bahayanya sendiri itu dari buah pinangnya itu sendiri akan ada resiko bikin kanker mulut dalam jangka panjang. Tapi kalau bercak stainnya sendiri sebenarnya pengaruhnya lebih ke estetika. Jadinya kan nanti giginya merah-merah begitu toh. Terus nanti biasanya permukaan gigi jadi lebih kasar kalau misalnya ada stain dan bikin lebih mudah berlubang. Kalau untuk ukuran Rumah Sakit Apung Nusa Wali II ya, karena kan dibanding kita kapal yang lain mungkin lebih masuk ke daerah 3T, daerah Misol terutama di Van Lap ini cukup terpencil menurut saya, karena rutenya aksesnya itu cukup sulit, yang mana kita harus naik kapal 8 jam perjalanan laut dan itu pun hanya 2 kali seminggu. Masyarakat desa Van Lap sangat bersyukur atas pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Dr. Share, terutama Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II yang sudi untuk melakukan pelayanan medis di Misol Selatan, khususnya di kampung Van Lap. Permasalahan lain terdapat pada kesehatan yang terjadi pada anak-anak. Sulitnya akses dan informasi membuat orang tua kesulitan dalam mendapatkan informasi. Kasus unik yang terjadi adalah TBC pada anak. Dr. Jimmy sebagai dokter spesialis anak mengatakan penyakit anak-anak di sini mirip dengan kasus yang ditemuinya di kota dia mengabdi, yaitu Mentawai. Yang menarik, masalah anak di sini mirip dengan di Kepulauan Mentawai. Tapi memang dari hampir seminggu ini problemnya anaknya kecil. Secara umum kurang gizi, masalah gizi yang lebih menonjol di sini. Dan lucunya dan mungkin agak ironis, di sini ikannya banyak sekali. Dan tadi berapa hari ini di Poli ditanya, anak tidak diberikan ikan alasannya alergi. Nah, itu agak menarik tuh. Ya, satu lagi juga saya baru dengar bahwa kasus hernia di RSA ini pada anak itu cukup lumayan ya dibanding yang RSA lalu. Ya. Mungkin aktivitas anak-anaknya yang sih loncat-loncat, ya, manja-manja tebing gitu-gitu ya. Di sini kan modelnya laut dan sebelahnya dekat itu langsung tebing, ya, daratannya rendah. Aktivitasnya mungkin salah satu itu di luar dari genetika atau faktor yang lain. Secara umum di Indonesia memang kasus pneumonia salah satu penyebab kematian tertinggi. Ya, itu hampir mirip juga dengan di tempat saya. Jadi pneumonia ini untuk daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kesehatan itu memang akan tinggi. Ya, terutama dari orang faktor lingkungan, dari orang tuanya yang merokok. Kemudian, di sini menarik juga. Di sini masaknya masih menggunakan kayu bakar. Ya, jadi jarang mereka menggunakan kompor karena mungkin ya bahan bakarnya relatif mahal ya di sini. Sehingga asapnya terutama untuk anak di bawah 2 tahun itu pengaruh sekali untuk anak. Sehingga pneumonia mungkin pada kasus yang saya hadapi itu berat ya.
Kalau untuk di Fofana sendiri, karena kebetulan jumlah anak di sini cukup banyak ya, jadi memang itu mempengaruhi juga jumlah pasien anak kita selama di sini. Untuk pasien anak sendiri cukup banyak kasusnya selama di sini, mulai dari kasus yang ringan sampai kasus yang berat. Seperti itu. Kalau untuk kasus yang ringan ya seperti biasa di poli anak, biasa kasus batuk pilek, demam, atau mungkin sampai infeksi paru yang butuh rawat inap. Selain itu juga kita cukup banyak menemukan kasus hernia anak. Jadi kasus hernia itu merupakan kasus di mana posisi usus yang harusnya di rongga perut tapi turun ke bawah seperti itu. Biasa kita jumpai sebenarnya pada orang dewasa banyak. Cuma memang di Fofana Lab ini banyak kita jumpai pada anak seperti itu. Kalau untuk penyebabnya sendiri sebenarnya tidak ada yang spesifik ya, karena saya sendiri juga sebetulnya kurang tahu kenapa di sini bisa kasus hernia anaknya yang cukup banyak. Karena sulitnya akses kesehatan, terutama terhadap anak, beberapa masyarakat melakukan pengobatan tradisional. Kadang masih ada sempat ada yang orang tua yang bisa tahu, bisa ambil kita obat daun-daun buat kita minum. Seperti yang tadi Pak Dok saya bilang, kayak kita punya anak panasnya tinggi, bisa ambil obat daun tumbuh daun. Kita tumbuh baru pasangnya di ketiak atau di testa, di dada, di mana yang bisa panas tinggi perut. Tempel. Kalau sudah tempel rasanya kalau airnya sudah kering kita ganti daun baru lagi, ditumbuk lagi. Nah, kalau memang panasnya masih tinggi bisa kita panggil kayak Haji Imam kah. Pokoknya ada kita punya orang tua yang tahu lah bisa bikin air buat kas turun panas, sika di badan. Gitu. Kalau kita biasa, kalau kita sudah bersalin, Pak Dok, kita di sini bilang ambil daun gencur itu. Tapi yang ada yang yang bisa lalapnya di punya buahnya itu gencur sudahkah? Bukan apa itu dia punya namanya itu. Baru ambil daunnya Pak Dok. Kita bisa iris dia, kasih di minyak kelapa, dukun bisa pegang kita punya perut. Iya, bisa lahir. Dengan kuasa Tuhan Pak Dok. Dr. Sher juga membantu masyarakat dengan mengadakan pelatihan untuk dokter kecil, yaitu para pelajar SD dan SMP, serta para tenaga kesehatan lokal yang bertugas di Misol Selatan dan sekitarnya. Hari ini ada dilakukan dokter kecil atau dokcil di tempat hall Dr. Li Darmawan 2. Dokcil itu singkatan dari dokter kecil, di mana tenaga kesehatannya mengasih ilmu kepada siswa-siswa yang berumur dari SD sampai SMA, di mana ilmu-ilmu itu meliputi 4 teori tentang perawatan mulut dan gigi, terus perawatan luka, terus perawatan bidai, dan RJP atau resusitasi jantung paru. Dan itu dilakukan setiap hari Sabtu di wilayah Rumah Sakit Apung Nusawala II. Untuk hari ini anak-anaknya antusias semua mendengar semua teori yang disampaikan oleh para dokter, mulai dari awal sampai akhir. Mereka antusias semua menyimak atau memfokuskan teori yang disampaikan. Mereka sangat membutuhkan praktek ini dan mereka sangat merespon dengan senang hati karena mereka membutuhkan praktek ini dari usia mereka, di mana mereka juga akan mengenal situasi yang darurat di sekitar mereka yang akan mereka alami tanpa mereka ketahui. Kurangnya edukasi masyarakat tentang kesehatan membuat adanya beberapa kasus dengan resiko tinggi yang dirasa dapat membahayakan ibu dan anak balita. Selain peralatan medis kebidanan, para tenaga bidan dirasa sangat membutuhkan edukasi dari segi penggunaan alat medis maupun untuk menyampaikan edukasi terkait kehamilan kepada masyarakat. Hari ini kami tim bidan Dr. Sher melakukan
pelatihan bidan, yaitu biasa kita sebut dengan ANC atau antenatal care, yang kita berikan kepada bidan-bidan lokal untuk desa Van Vanlap dan sekitarnya, khususnya di Misol Selatan, yang bertujuan untuk melatih bidan di sini untuk lebih memberdayakan lagi kelas ibu hamilnya. Yang dimana biasanya kita lakukan di setiap hari Sabtu, yaitu jumlah bidan yang ada itu biasanya kita 6 bidan per wilayah. Antusiasnya sendiri untuk bidan-bidan di sini sangat antusias, maupun memang kita terpantau oleh jarak dan cuaca untuk saat ini. Bidan-bidan di sini itu mengusahakan untuk datang ke Rumah Sakit Apung untuk pelatihan bidan, dan setelah dapat pelatihan bidan mereka sangat antusias untuk segera melakukan kelas ibu hamil di setiap wilayah puskesmasnya. Pada saat sesi praktek memang banyak sekali beberapa kesulitan yang kita hadapi sebagai tim bidan dari RSA, akan tetapi dengan keantusiasan bidan-bidan semua, mereka bisa mengikuti, maupun memang mereka selalu bilang, "Kak, kami kesulitan," tapi bagaimanapun caranya mereka akan tetap berusaha, dan kita memberitahu tidak apa-apa, tapi pelan-pelan secara langsung nanti bisa dilakukan dengan baik. Di balik kebutuhan akan pelayanan medis yang masih dirasa kurang, dari fasilitas sampai tenaga kesehatannya, edukasi terkait pola hidup sehat di Kampung Van Vanlap dirasa masih kurang. Pemerintah ya berarti ya lebihnya. Ya kalau solusinya pasti tentunya ditempatkan dokter gigi di sini juga, setidak-tidaknya di Misol lah. Misol kan di sini pegang banyak ya, Misol Utara, Barat, Timur, Selatan. Ada satu dokter gigi aja dia udah cukup sangat membantu sekali. Kemudian kalau dokter gigi sendiri kan paling dekat dari sini rata-rata mereka ke Sorong, dan itu jaraknya 8 jam, sangat jauh, makan waktu. Belum kalau misalnya memang nanti ada perawatan yang darurat yang butuh segera tindakan, jadi tidak keburu juga dan ada potensi ini ya bahaya juga atau mengancam jiwa gitu. Kampung Van Vanlap adalah salah satu kampung yang masih sangat terlambat akan pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Bidang kesehatan juga menjadi masalah utama yang merupakan salah satu faktor utama penunjang kehidupan masyarakat yang ada di sana. Kalau untuk harapan saya sendiri sebenarnya, karena kita tahu ya Indonesia itu negara kepulauan, masih banyak sebenarnya daerah-daerah di kepulauan yang belum terjangkau akses kesehatan, terutama mungkin dari segi SDM-nya ya, maksudnya tenaga medisnya sendiri. Harapannya tentu di setiap daerah di Indonesia, terutama di daerah 3T, bisa mendapatkan akses dan fasilitas kesehatan yang memadai. Dr. Sher telah memaksimalkan usaha untuk pelayanan medis yang berguna untuk memenuhi kekurangan kebutuhan medis yang ada di Misol. Tentunya pelayanan medis ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan standar medis yang ada di Pulau Misol, khususnya Kampung Van Vanlap. Tanggapan kami untuk pemerintah dan sebagai masyarakat itu kami sangat bersyukur adanya Rumah Sakit Apung ini, karena baru pertama kali adanya program ini diperuntukkan untuk desa distrik di Misol Selatan, sehingga kami sangat bersyukur. Masyarakat banyak yang berobat juga harus mau ke Sorong, harus rujukan ke Sorong, banyak yang nanti kita harus korban untuk pakai kendaraan speed untuk lari bawa pasien yang emergensi ke Sorong. Tetapi dengan adanya Rumah Sakit Apung ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kesehatan, mungkin Ikatan Dokter Indonesia juga. Kami sangat berterima kasih banyak karena program kesehatan seperti ini jangan sampai pada tahun ini. Mudah-mudahan ke depannya itu lebih lagi, supaya dihadirkan Rumah Sakit Apung di
sekitar di seputaran Kepulauan Misol dan khususnya untuk distrik Misol Selatan dan pada kampung-kampung entah itu pada tahun ini untuk di Fafanlap mungkin kedepannya di Yelu atau Kampung Dabatan atau Kampung Harapan Jaya atau Kampung Kayerepop. Saya punya harapan ke depan itu, saya minta itu Fafanlap bisa kemajuan dari sekarang ini dan puskesmas itu selalu berjalan dengan lancar. Supaya masyarakat itu tidak susah berobat, selalu ada siap di tempat. Dr. Sher hadir dengan tujuan untuk menyelamatkan hidup dan mengurangi penderitaan saudara kita di Misol Selatan yang terjebak dalam krisis melalui penyediaan layanan kesehatan sehingga masyarakat dapat membangun kembali masa depan mereka yang lebih baik.